Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu dalam webinar sesi pertama, pengasuhan yang sesuai untuk Ananda. Materi akan dibawakan oleh Ibu Hikmatiani Nastiti. Perkenalan sedikit ya Bapak dan Ibu. Beliau adalah Ketua Yayasan Bening Indonesia. Beliau mendapatkan gelar master dari IPB dan menyelesaikan S1 sebelumnya dari Teknik Industri. Beliau juga mendapatkan sertifikasi coach dari Indonesian NLP Society sebagai professional coach, orang tua dari 2 Ananda yang homeschooling. Aktivitas saat ini selain sebagai Ketua Yayasan Bening Indonesia, beliau juga memimpin kelompok wanita tani. Yayasan Bening Indonesia saat ini memiliki 5 lembaga PAUD, 1 SD, 1 SMP, rumah Quran, dan saat ini beliau akan menjadi narasumber kita untuk materi pertama dari rangkaian 4 materi selama hari ini sampai 3 hari ke depan. Seperti itu. Bu Nastiti sudah bisa bergabung? Ya. Boleh langsung share screen, Ibu? Oh ya, sudah dimulai ya? Iya. Waktu dan tempat, kita persilakan kepada Ibu Hikmatiani Nastiti. Materi yang akan dibawakan adalah pengasuhan yang sesuai bagi Ananda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Silakan kalau yang tidak dalam keadaan saum, saya hari ini tidak saum, boleh menyiapkan cemilan, apalagi ya. Pokoknya sambil santai ya, mau sambil mangku anandanya juga nggak apa-apa. Kalau ada bapaknya juga mumpung WFH ya, kalau ikut seminar kan susah, ditarik-tarik aja gitu ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, mohon maaf, Bapak dan Ibu, para orang tua siswa internal Sekolah Bening, dan juga di sini banyak aktivis, Bu, aktivis pengasuhan ya, teman-teman yang bergerak di bidang pengasuhan. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah masih memberikan kepada kita hidayah, ya, sehingga kita masih berkenan untuk ngobrolin atau mau belajar bareng tentang pengasuhan. Dengan waktu yang horor sebenarnya, jam 1 ya. Jadi kalau yang videonya mau ditutup terus sambil terlentang nggak masalah bagi saya. Pokoknya kita santai-santai aja ya Bu ya. Tapi saya yang nggak bisa sambil tengkurap ya. Karena saya harus nyalakan video. Ya, ini sebuah karunia yang artinya saya yakin sebagai umat Muslim pada saat kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha cari hikmah positifnya, lalu kita yakin bahwa ini adalah jalan bagi kita untuk melakukan aktivitas yang mungkin caranya berbeda, tetapi tujuan kita niatnya sama untuk mencari ridha Allah, terutama untuk ilmu pengasuhan ini. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalan Islam. Bapak dan Ibu semua, hari ini memang rangkaian dari 4 hari berturut-turut. Mengapa? Karena ini jadi kayak kejar tayang, tetapi sesungguhnya ini adalah yang kami buat adalah sebuah persiapan bagi orang tua untuk menghadapi 6 bulan lagi masa bersekolah di rumah. Ya, walaupun Mas Menteri bilang bahwa tahap sekolah di bulan Juli itu bisa dilakukan untuk anak yang sekolah yang memiliki level belajar tingkat SMP, SMA, SMK, PKBM paket B, paket C, ya. Namun dengan catatan daerahnya masih sudah zona hijau.
Jadi terbayang kalau masih zona kuning harus kembali lagi balik ke rumah. Dan untuk level SD itu baru bisa dimulai lagi kalau tidak salah bulan September ya, bulan September itu baru bisa diizinkan ke sekolah dengan catatan daerahnya juga zona hijau. Intinya adalah kita sedang mengalami perubahan besar ya di dalam kehidupan kita. Kalaupun nanti ternyata di 2021 kita baru bisa masuk, kami dari khususnya saya ya ketika saya mengikuti banyak diskusi juga dari para pakar pendidikan bahwa ada hal yang mungkin bisa jadi tidak sempurna anak-anak kita belajar 100% di sekolah. Itulah kenapa kami mencoba untuk mengajak orang tua untuk memahamkan kembali mindset pendidikan yang sejatinya pendidikan itu memang harus dimulai dari rumah. Ya, ada bahasa-bahasa mungkin bahasa-bahasa kurikulum kalau orang tuanya guru ya, tetapi sekali lagi dimanapun anak kita berada ya, bagaimana kita bisa memberikan pengasuhan yang sejatinya itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengasuhan kita akan dibawa kemana? Bapak dan Ibu, mari kita mulai. Gimana rasanya? Udah kangen kalau ngeliat gambar ini? Ya, sekarang pantai-pantai ditutup ya. Saya juga udah, aduh, saya pengen berenang. Ya, jadi saya lebih tertarik berenang di laut daripada di kolam renang. Karena dulu saya rada bosen gitu. Ikut lomba terus, menangnya juga susah gitu ya. Jadi saya sekarang ternyata lebih senang berenang di laut. Ya, saya mau cerita sedikit, mudah-mudahan tidak terbuai dan tidur. Memulai aktivitas ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua. Ini ada sebuah cerita saya dapat pada saat saya kuliah bersama Ustadz Hari. Kok kuliah? Ya, sekolah orang tua ya, bersama Ustadz Hari di Fitra Base Education. Jadi di sini digambarkan bahwa ada seseorang yang diminta oleh seorang raja untuk pergi ke sebuah pulau. Itu pulaunya kekecilan seperti lalu diminta orang ini untuk diberikan tugas ya, sama sang raja diberikan tugas, ada 1, 2, 3, 4 tugas, lalu diminta untuk melaksanakan tugas itu di pulau tersebut ya. Nah, akhirnya bertahun-tahun orang itu berangkat sampai di pulau, bertahun-tahun dia melakukan aktivitas di pulau. Nah, tapi ternyata ketika sudah masanya, sudah beberapa tahun, nah orang tersebut dipanggil kembali oleh raja, lalu ditanya, gimana, tugas-tugas yang saya berikan sudah selesai atau belum? Ya, ternyata orang itu kaget. Karena ternyata tugas yang diberikan itu hanya dia letakkan saja di atas meja, tetapi dia sendiri sebenarnya melakukan kesibukan yang banyak ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya menanam, terus mengajari banyak hal lah ya, membantu orang lain gitu ya. Tapi ternyata tugas yang diberikan itu tidak dikerjakan ya, sedangkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu cerita pertama. Terbayang apakah bagaimana respon seorang raja yang ketika memberikan tugas kepada orang tersebut, ya berharap itu dilakukan, ya, tapi ternyata tugas-tugas tersebut tidak dilakukan. Ya, itu cerita pertama yang memang gambarannya nanti akan kita tarik kepada kehidupan kita di dunia ini. Sama halnya ketika, nah ini gambar apa nih? Mana video yang mana itu? Nggak ada apa ya? Ada kan gambarnya ya? Sudah mati apa nyalain? Ya. Bu Alfa ada gambarnya ya? Karena tadi terdengar ada yang tanya. Ada, oh, Bu. Ada. Nah, ini kurang lebih juga sama ya. Cerita kedua adalah suatu hari ada seorang pemilik perusahaan ya, lalu mengumpulkan beberapa orang, lalu dia bilang, saya akan pergi beberapa waktu ke luar negeri, tolong ini perusahaan harus berjalan ya artinya harus menghasilkan keuntungan ya, dan ya semua yang ada di situ harus melakukan hal lah ya.
bayangkan ketika orang-orang yang berkumpul tersebut melakukan apapun yang dikerjakan. Jadi tergambarnya adalah orang itu semua bekerja di situ, tapi ternyata tidak diberikan job desk-nya, tidak sesuai dengan bidang-bidangnya. Artinya tidak sang direktur atau pimpinan itu tidak memberikan tugas yang spesifik, ya. Atau ternyata sebenarnya sudah diberikan tuh tugas yang spesifik, ya. Tapi ternyata orang itu tidak membuka-buka apa tugas spesifik saya. Lalu yang penting ketika kaca kantor kotor, dia lap kaca. Ya, meja satpam kosong, dia ke satpam. Ya, lalu orang yang seharusnya bisa membuat perhitungan-perhitungan, merancang budgeting, ternyata juga akhirnya ikut nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Begitu aja sehari-hari. Semua orang sibuk, ya melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, tapi tidak melihat tugas spesifik yang diberikan. Nah, dari dua cerita ini sebenarnya yang ingin saya ambil pada siang hari ini adalah bagaimana ketika kita ini oleh Allah diturunkan ke dunia ini, ya seharusnya kita juga paham sebenarnya kita hadir ke dunia itu untuk apa sih? Ya enggak? Kalau ditanya pasti semua ingin apa? Mau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Pengasuhan itu untuk apa? Untuk ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Jadi masalahnya adalah hamba yang bertakwa itu yang seperti apa? Ya, dan itu perlu didefinisikan. Ibu ingin pokoknya misi hidup saya adalah bagaimana saya bisa menjadi orang yang soleh. Nah, orang yang solehnya itu orang soleh seperti apa? Ya, itu yang perlu kita definisikan. Termasuk kenapa kita perlu definisikan diri kita, hidup kita, karena apa? Karena itu adalah bekal bagaimana nanti kita bisa menumbuhkan anak-anak kita untuk menemukan peran-peran atau tugas-tugas kekhalifahan. Ya, jangan-jangan selama ini kita sibuk lah segala macam, tapi ternyata kita nggak pernah tahu potensi diri kita apa. Ya, ibaratnya kita punya kita mempunyai pedang yang amat baik, pedang itu bagus banget, cakep banget, tapi hanya untuk mengiris bawang. Kan sayang banget ya. Misalkan apalagi kita punya periuk emas, ya tapi ternyata periuk emas itu hanya untuk ngulek sambal terasi. Saya kan seneng sambal, jadi ngomongnya sambal terasi. Ya, jadi ada potensi atau yang Allah berikan kepada kita secara spesifik, tapi kita sendiri tidak pernah tahu itu apa. Dan itulah yang harus kita perlu kita temukan dari anak-anak kita di dalam pengasuhan berkita. Ya, mohon maaf ini ada suara. Nah, artinya dalam sesi satu ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka mata, membuka telinga kita, apakah kita sudah paham akan tugas kekhalifahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, nanti kita lihat tugas kekhalifahan itu maksudnya apa. Ya, ini saya ambil dari cerita yang tadi. Ya. Lalu yang kedua, apakah peran yang kita jalankan sudah sesuai dengan potensi tugas kita? Ya. Lalu apakah kita sudah paham bahwa tugas itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan terakhir, apakah pengasuhan kita itu sudah membantu anak kita menemukan tugas spesifiknya? Sesi satu ini mudah-mudahan saya berharap ini bisa terjawab bukan dalam arti kata saya sudah menemukan bahwa tugas saya ini enggak, tapi minimal kita sudah punya punya arah, ya, punya kompas sebenarnya kemana sih kita harus berjalan, terutama karena kita ini membawa gerbong, ya, gerbongnya itu adalah anak-anak kita, ya. Ayah sebagai pimpinan sebagai pimpinan gerbong, ya, ibu sebagai manajernya.